Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi salah satu program prioritas yang menerima stimulus fiskal. Pemerintah pun telah menyiapkan anggaran serta paket kebijakan stimulus ekonomi yang harus mulai dijalankan sebelum 20 Oktober 2025. Kita akan membahas hal ini lebih mendalam. Telah hadir bersama saya di studio CNN Indonesia Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Pak Ferry, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak waktunya, Saya Pak. yang terima kasih diundang. Baik, Pak Ferry, kita ingin membicarakan lebih banyak mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ini sebagai salah satu program unggulan dari pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau boleh tahu Pak, informasi terupdate-nya per hari ini sudah ada berapa yang siap beroperasi dan targetnya ke depan akan seperti apa nantinya? Ya, ini kita perbaharui tadi informasi yang bahwa sekarang dari sejak Juli di launching oleh Presiden, itu udah secara legalitas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya udah terbentuk. Oke. Nah, memang dari Juli ke Oktober, memang dari awal itu sudah direncanakan proses tahap operasionalnya. Nah, itu seluruh regulasi itu udah kita relaksasi, semua sudah rampung dan kemudian termasuk juga dari sumber pembiayaannya. Nah, 16.000 tadi itu sebenarnya dari informasi sebelum Pak Menteri Keuangan yang baru. Jadi dari era pas Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani, karena terdapat ada sisa anggaran lebih sebesar 16.000 yang bisa digunakan, 16 triliun yang bisa digunakan. Nah, ternyata sekarang dengan Menteri Keuangan yang baru, insya Allah angkanya bisa lebih daripada itu. Dan sesuai dengan arahan Presiden pada rapat kabinet terbatas yang terakhir kemarin di Kertanegara, Presiden menyampaikan untuk segera sebanyak-banyaknya untuk dibuat pengoperasian dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Yang dimaksud operasionalisasi ini sebenarnya kita, pemerintah ingin Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dibangunkan gudang-gudang dan gerai-gerai secara fisik. Dan itu akan kita buatkan standarnya dan di situ baru nanti akan dilengkapi dengan kegiatan logistik, penyediaan kendaraannya, modal kerjanya, kemudian yang lain-lainnya. Nah, ini sekarang sudah didukung, kemarin rapat juga di kantor Menko Perekonomian, Pak Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan, silahkan, karena memang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini salah satu program pemerintah yang bisa menggerakkan banyak masyarakat untuk terlibat. Misalkan dalam pembangunan gudang dan gerai aja, itu kan kalau tukang atau orang yang bekerja untuk membangun itu bisa taruh satu gudang dan gerai itu bisa 20-an orang. Ada 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kan bisa banyak yang ikut terlibat di situ. Belum lagi kalau kemudian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya sudah operasional dalam pengertian tidak hanya fisik bangunannya, tapi juga udah mulai operasional. Itu akan butuh selain pengurus koperasinya, akan butuh pengelolanya. Oke. Dari berbagai jenis kegiatan yang diharapkan Koperasi Desa ini bisa melakukan kegiatan simpan pinjam atau perkreditan, kemudian penjual kebutuhan dan menyalurkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, kemudian juga ada apotek desa, klinik desa, gudang, dan juga pengelolaan kendaraan yang disediakan. Itu akan melibatkan banyak orang lagi. Jadi di dalam rapat di kantor Menko Perekonomian, salah satu yang cepat memang itu adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Karena itu juga menjawab masalah-masalah yang sebelum ini dianggap oleh Presiden bahwa pertama, desa itu adalah bagian dari wilayah Indonesia yang perlu didukung. Karena desa itu rentan dengan kemiskinan, rentan dengan keterbelakangan, kemudian desa juga masih banyak marak praktek rentenir, tengkulak, tadi ada mata rantai distribusi yang berkepanjangan, harganya kemahalan segala macam, bahkan masih ada juga desa-desa yang masih langka listrik, langka konektivitas wifi dan lain sebagainya, itu nanti akan bisa terpecahkan melalui operasionalisasi dari Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi dengan menggerakkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, kita akan menjadikan masyarakat desa ini tidak lagi menjadi objek atau penerima manfaat, tapi juga menjadi pelaku
pelaku usaha, pelaku ekonomi yang punya badan usaha dan badan usahanya koperasi desa itu. Baik. Dan itu kan sesuatu yang mendasar sekali. Jadi Oke. kami juga sekarang dalam rangka persiapan operasionalisasi ini kita sekarang sedang masuk nih data-data desa-desa, tanah-tanah yang dimiliki oleh desa yang bisa segera dibangunkan gudang-gudang dan gerai-gerai itu. Jadi Oke. dalam waktu mudah-mudahan pertengahan Oktober sampai akhir Oktober ini kita udah bisa mulai bangun gudang-gudang dan gerai-gerai dan operasionalisasi dari itu. Oke, dalam bulan Koperasi. ini berarti ya Pak ya? Mulai bangun Mulai gudang membangun dan ya. gerai-gerainya Oke. butuh waktu 2 sampai 3 bulan. Kemudian tapi sambil jalan itu kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjadi penyalur gas LPG 3 kilo, menjadi penyalur beras SPHP, minyak goreng, kemudian pupuk bersubsidi, kegiatan apotek desa dan lain sebagainya itu bisa sambil jalan. Tapi penyiapan SDM-nya, pengurus koperasi dan manajer-manajer koperasinya sudah kita lakukan. Kementerian Koperasi kebetulan yang mendapatkan amanat di dalam Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Kita yang nyiapin modul-modulnya, kita yang nyiapin juga model bisnisnya juga. Jadi udah rampung juga. Jadi model bisnis ini kerjasama dengan BUMN-nya bagaimana, dengan kalau ada swasta bagaimana itu. Jadi memang perlu penataan, perlu kesempurnaan di aturan. Supaya tidak kemudian diimplementasi di lapangannya itu terganggu. Oke, baik Pak Ferry, saya ini ingin sekaligus meluruskan karena mungkin masih banyak masyarakat yang kebingungan belum mengetahui karena kita mengetahui kalau di desa-desa sebelumnya memang sudah ada koperasi yang sudah beroperasi, tapi dengan hadirnya koperasi Desa Merah Putih ini apa bedanya dengan yang sebelumnya dengan koperasi yang sudah beroperasi? Kalau misalkan ada koperasi yang ada di desa misalkan sudah existing duluan, kan harus kita lihat maju apa enggak. Kalau misalkan maju ya dia bisa berkembang, kita dorong itu menjadi koperasi desanya dengan penyempurnaan standar yang kita minta gitu. Jadi harus ada gudangnya, harus ada gerai dan ada kendaraan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan koperasinya lambat atau mungkin hanya tinggal nama, kita dorong untuk supaya itu bisa bertransformasi jadi koperasi desa. Tapi kalau udah maju ya kita dorong dia menjadi koperasi yang yang akan berperan menjadi hub atau agregator dari koperasi-koperasi desanya. Contoh misalkan koperasi unit desa, itu mereka punya gudang-gudang di kecamatan-kecamatan, itu nanti akan bisa terintegrasi dalam sebuah ekosistem bersama koperasi desa kelurahan. Mereka menjadi hub atau jadi agregatornya yang bisa menyimpan barang untuk mensuplai ke koperasi-koperasi desa. Karena kan dari pabrikan, prinsipal ke kemungkinan juga langsung ke desa-desa kan susah. Jadi perlu ada mediator yang bisa membantu menyalurkan barang-barang sampai ke desa-desa. Itu model bisnis tuh. Nah, jadi memang perlu itu kerjasama untuk membangun ekosistem. Jadi tidak harus saling menihilkan, justru harus kita perkuat untuk bikin ekosistem yang ada. BUMDes, kita juga lihat sekiranya sudah ada yang maju, mungkin didorong untuk masuk ke sektor-sektor yang lain. Tapi sekiranya ada BUMDes tapi kurang begitu aktif, lebih baik bertransformasi jadi koperasi desa. Toh kan lokasinya di desa-desa itu juga, gitu. Tapi ini juga perlu saya jelaskan, sebenarnya desa kenapa menjadi concernnya presiden itu karena memang di dalam pikiran presiden saya yakin bahwa ada panduan historis dan panduan konstitusionalnya. Kalau kita lihat Undang-Undang 45, Pasal 33, kemudian keinginan para founding fathers kita terhadap koperasi, dulu memang direncanakan memang koperasi itu bisa eksis mulai dari di desa. Nah, desa itu ketika ada koperasinya, dia punya badan usaha. Ketika dia jadi pelaku usaha, dia bisa berfungsi Kopdes itu untuk menyalurkan barang-barang, barang kebutuhan pokok atau barang kebutuhan sehari-hari yang sifatnya fast moving segala macam. Tapi juga fungsi Kopdes yang lain yang lebih penting yang sering disampaikan oleh presiden adalah
koperasi desa ini menjadi off taker dari hasil produksi masyarakat desa itu. Jadi kalau di sebuah koperasi desa, di desa itu nanti produksinya yang ada tanaman pangan, gabah kering, panen. Itu koperasi desa itu nanti bisa dilengkapi dengan dryer. Iya. Untuk bisa hasil gabah kering panen petaninya itu sesuai dengan kualitas yang ditetapkan oleh Bulog misalkan. Kemudian misalkan koperasi desa itu ada di masyarakat pedesaan yang hasil produksinya sayur-sayuran, buah-buahan, hortikultura yang lainnya. Itu nanti koperasi desa akan bisa ditambahkan kegiatan fasilitasi kontrol atmosfer storage untuk mengatur suhu supaya kualitas hasil produk sayuran dan buah-buahannya itu nggak turun. Kemudian kalau koperasi desanya ada di pesisir, nelayan, itu gudang-gudangnya nanti akan dilengkapi dengan cold storage. Kemudian juga penyaluran solar-solar yang dibutuhkan oleh nelayan untuk menangkap ikan itu kita salurkan semuanya. Jadi fungsi koperasi desa akan menjadi seperti itu. Tapi juga ditambahkan lagi, sekarang koperasi desa bisa seperti yang disampaikan Presiden, bisa menjadi penyedia dari pembangkit listrik tenaga surya yang skalanya mini atau kecil untuk membantu desa-desa yang belum teraliri listrik dan bisa dikelola oleh koperasi, bisa dijual kepada masyarakatnya. Baik. Oke, Pak Ferry, menarik tadi sempat menyinggung masalah bisnis modelnya ya. Salah satu yang juga ingin diketahui oleh masyarakat umum adalah tentang permodalannya. Kita mengetahui bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini tidak berasal dari APBN maupun APBD, melainkan ini dari kredit murah Bank Himbara. Nah, ini nanti secara permodalan transparansinya akan seperti apa, dan kalau ternyata ada salah satu Koperasi Desa Merah Putih yang mengalami kredit macet, apa solusinya, Pak? Pertama yang harus kita sadari bahwa meskipun di dalam koperasi itu ada yang namanya simpanan pokok, wajib dan sukarela. Tapi kalau kita serahkan masyarakat desa untuk uangnya sendiri dipakai sebagai permodalan, itu kan pasti butuh waktu yang lama. Justru ini adalah bentuk intervensi dan kehadiran negara membuka akses permodalan. Masyarakat desa sekarang kan cuma jadi nasabah, nabung bank, tapi kan nggak pernah bisa minjam kredit. Yang minjam kredit orang yang di kota-kota besar dan banyakkan corporate. Nah, sekarang oleh Presiden dibalikin tuh, masyarakat desa punya akses terhadap permodalan. Nah, bunganya rendah, 6%, mudah-mudahan bisa kurang dari situ. Skema pembiayaannya juga ada grace period, jadi selama 6 bulan, jadi baru bayar di bulan ke-7-nya. Jadi sangat diringankan oleh skema ini. Plafonnya juga 3 miliar yang bisa dipergunakan untuk membiayai pembangunan gudang dan gerai, plus dengan modal kerja, plus logistik dan lain sebagainya. Jadi dengan skema-skema yang itu, yang pertama kita bantu permodalan masyarakat desa. Yang kedua, masyarakat desanya bisa punya akses permodalan. Jadi sekarang saya harap, menurut saya betul apa pikirannya Presiden bahwa dengan seperti itu akan ada pergerakan ekonomi di desa-desa. Dengan itu diharapkan ada pertumbuhan di desa-desa. Kan bayangin kalau nanti jualan laku, masyarakat desanya bisa dapat harga murah. Apotek dan klinik desa bisa menyediakan obat dan fasilitas kesehatan kepada masyarakat di desa-desa. Masyarakat desa bisa dapat BPJS kesehatan dan lain sebagainya. Belum lagi kalau nanti koperasi desa jadi off taker, itu kan nanti hasil masyarakat desa itu yang tadinya tidak punya nilai tambah sekarang punya nilai tambah. Terus kemudian koperasi desa yang nanti akan menjadi agregator atau hubnya bisa nanti ikut memasarkan hasil produksi dari masyarakat desa itu akan jadi ekosistem ekonomi yang luar biasa besarnya, dan menurut saya disitulah Presiden mengatakan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah program yang sangat penting dan sangat ideologis karena ini akan merubah masalah-masalah yang ada di dalam Republik ini menjadi terselesaikan. Dan harapan saya kalau misalkan ini udah bisa bangun ke gudang dan gerai-gerainya, mulai operasional, tumbuh ekonomi di desa, saya yakin tahun depan, apalagi Menteri Keuangannya juga sangat mendukung kami di Kementerian Koperasi dalam hal Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, saya yakin akan bisa
mencapai angka pertumbuhan ekonomi secara nasional 8% itu saya optimis. Oke, sangat optimis angka 8%. Iya, karena dibuka akses permodalan, Iya. jangan diperketat lagi. Oke, Itu kan malah orang nggak bisa gerak apa-apa gitu. Oke, Pak Ferry, Nah, ini kalau soal kekhawatiran terhadap kalau misalkan macet, kredit macet. kan ini sekarang bank himbarannya sudah bikin masing-masing bikin manual book. Artinya yang sangat sederhana. Jadi memang template dari bank himbarannya sendiri. Kemudian pengawasannya di internal koperasi desa itu ada pengawas, ada pengawasan dari anggota. Kami di Kementerian Koperasi sudah menempatkan bisnis asisten yang akan bertanggung jawab terhadap satu orang bisnis asisten itu mengawasi 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian ada di dinas-dinas koperasi di provinsi dan kabupaten kita lengkapi dengan project management officer yang akan melengkapi pengawasan dan segala macam. Kita kerjasama juga dengan Kejaksaan Agung. Ada aplikasi Jaga Desa. Kita tambahkan fitur tentang koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk melakukan mitigasi resiko dan lain sebagainya. Jadi rasanya dengan itu kita bisa meminimalisir kekhawatiran yang itu. Tapi yang terpenting adalah sekarang kita yakin bahwa masyarakat di desa itu ya mereka harus dialiri oleh darah juga, harus dialiri oleh monetisasi dari sumber keuangan yang ada di pusat gitu. Dan harapannya dengan itu mereka saya yakin mereka bisa kok kalau diajarin dan kita dampingi. Baik, Pak Ferry, terakhir ini kami sebenarnya ingin meluruskan juga sebenarnya bidang usaha apa saja yang diizinkan oleh Koperasi Desa Merah Putih, karena ada kekhawatiran Pak, bagaimanapun juga banyak toko-toko kelontong, warung-warung kecil yang ada di desa-desa. Dikhawatirkan kalau Koperasi Desa Merah Putih ini semua aspek yang diizinkan nanti akan saling bersaing dan malah justru nanti menjatuhkan satu sama lain. Nah, apa saja yang diizinkan dan bagaimana caranya? Gas LPG 3 kilo. Harganya kalau ada koperasi desa, harganya harga agen. Kemudian koperasi desa jual ke warung-warung, ke UMKM, harganya bisa lebih murah. Jadi harganya bersaing ya? Bukan, kita malah bisa bantu UMKM dan warung-warung. Nah, karena kita bisa memotong mata rantai distribusi yang berkepanjangan. Pupuk bersubsidi dengan kehadiran instrumen koperasi desa di seluruh Indonesia, pupuk-pupuk bersubsidi bisanya langsung ke kelompok-kelompok tani. Kemudian beras, PHP. Jadi koperasi desa ini kalau ada di 80.000 koperasi desa yang dilengkapi dengan gudang, gerai, kemudian dan lain sebagainya, kan itu bisa jadi instrumen dari seluruh barang-barang yang dibutuhkan masyarakat bisa langsung disalurkan ke desa-desa dengan harga yang pasti motong rantai distribusi yang berkepanjangan. Kalau sekarang kan harga di tingkat produsennya jadi rendah, harga di tingkat konsumennya terlalu tinggi. Jadi ada besaran gap yang dinikmati oleh middleman. Middleman itu tengkulak, aktor-aktor non negara yang sekarang menguasai. Nah, nggak bisa sekarang negara hadir untuk memotong rantai distribusi itu supaya harga di tingkat produsennya naik, harga di tingkat konsumennya lebih bisa diturunkan. Itu benar. Jadi disitulah fungsi negara harus hadir dan Pak Prabowo menyampaikan disitulah bedanya. Sekarang negara hadir untuk mengembalikan lagi pasar ini tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar bebas yang sangat liberal seperti itu. Oke, jadi kita sama-sama berharap semoga nantinya program unggulan Pak Prabowo ini bisa berjalan dengan lancar dan pastinya yang kita harapkan adalah pemerataan ekonomi di Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar saja, tapi juga di desa-desa ya Pak. Bukan tugas Kementerian Koperasi, tapi tugas kita semua. Betul. Karena memang kita harus punya tanggung jawab untuk membesarkan kembali desa dan membesarkan juga koperasi. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya. Minta doa dan dukungannya. Pasti didoakan untuk yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Ferry Juliantono, Menteri Koperasi Republik Indonesia. Selamat malam Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.